Ini adalah sesi perkongsian audiobook bacaan buku-buku untuk bacaan kanak-kanak hasil karangan Enid Blyton dalam versi terjemahan ke bahasa Indonesia untuk cerita-cerita teladan untuk anak-anak di bawah judul Monyet Mike dan cerita-cerita lain. Monyet Mike dan cerita-cerita lain. Sanksi pelanggaran pasal 113 Undang-Undang Nombor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Cerita-cerita teladan untuk anak-anak. Monyet Mike dan cerita-cerita lain oleh Enid Blyton. Ilustrasi oleh Wal Biro, penerbit PT Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta. Judul asal di dalam bahasa Inggeris untuk buku cerita-cerita teladan ini adalah Mike's Monkey and Other Stories by Enid Blyton, copyright 1950, text by Darrell Waters Limited, copyright 1982, illustrations by the Hamlin Publishing Group Limited, all rights reserved. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia Monyet Mike dan cerita-cerita lain oleh Enid Blyton 616141012. Hak Cipta Terjemahan Indonesia PT Gramedia Pustaka Utama. Alih bahasa oleh Indri K. Hidayat. Desain sampul adapun kulit buku marina_design@yahoo.com. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI, Jakarta 1985. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebahagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. ISBN 978-02-03-3010-5, 192 halaman, saiz buku 14 cm, cetakan ke-11 Juni 2016. Dicetak oleh percetakan PT Gramedia, Jakarta. Isi kandungan di luar tanggungjawab percetakan. Cerita-cerita teladan yang terkandung di dalam buku Monyet Mike dan cerita-cerita lain ini adalah Monyet Mike, si mata jeli dan si rabun, beruang yang tua renta. Bila Pak Kurcaci marah, Sally si tukang menjerit. Yang mana dia? Tuan Budiman dan kebakaran. Cerita teladan yang kelima. Sally si tukang menjerit. Sally si tukang menjerit. Sally selalu menjerit-jerit bila keinginannya tidak dipenuhi. Jeritnya tidak berhenti sebelum ibunya memberikan yang dimintanya. Kebiasaan Sally itu sangat buruk, bukan?
Bila ibu berkata, "Kau boleh menjerit sepuas hatimu, Sally." Tetapi menjeritlah di tempat yang sepi. Jeritanmu menyakitkan telinga. Pergilah ke kamarmu di loteng sana. Tutup pintunya, lalu menjeritlah sepuasmu. Maka Sally pasti segera menghentikan jeritannya. Apa gunanya menjerit-jerit bila tak ada orang yang mendengarnya? Tak ada gunanya. Sebab betapapun kerasnya ia menjerit, keinginannya takkan dipenuhi. Sayangnya, Ibu Sally tak pernah berkata demikian. Beliau selalu memenuhi permintaan Sally bila ia menjerit-jerit. Makin hari, kebiasaan jelek Sally makin menjadi-jadi. Sedikit-sedikit ia menjerit-jerit. Pada suatu hari, Sally ingin bermain-main di luar rumah. Ibunya tak memperbolehkan Sally keluar sebab udara di luar sangat dingin. Maka Sally pun mulailah menjerit-jerit seperti biasanya. Ketika ia sedang menjerit-jerit, tiba-tiba datang seorang perempuan tua yang tidak dikenalnya. Perempuan tua itu melongokkan kepala melalui jendela. "Bukan main," ujarnya. "Jeritanmu hampir-hampir merobohkan rumah." Sejenak, Sally berhenti menjerit, memperhatikan perempuan tua itu. Sally tak senang melihatnya. Maka ia kembali membuka mulut dan menjerit lebih keras lagi. Ia berharap ibunya datang dan mengusir perempuan tua yang tidak dikenalnya itu. Bukannya pergi, perempuan tua tadi malah memasang telinga dan memandang langit-langit. Seolah-olah ia khawatir rumah itu benar-benar hendak runtuh. "Kalau kau menjerit sekeras itu, aku takut rumahmu runtuh, nak," katanya. "Kulihat langit-langitnya sudah hampir jatuh. Mari, ikutlah aku. Ku ajak kau ke rumah yang sudah setengah runtuh. Siapa tahu kau bisa membantuku meruntuhkannya sama sekali." Belum sempat Sally melarikan diri, perempuan tua itu sudah menarik tangannya. Digendongnya Sally keluar dari jendela. Kemudian, sambil setengah berlari, diseretnya Sally ke hutan yang belum pernah dikunjunginya. Sally terus menjerit-jerit. Wajahnya kebiru-biruan oleh rasa kesal dan marahnya. "Betul begitu, nak," ujar perempuan tua itu. "Teruslah menjerit. Jangan berhenti. Kita sudah hampir sampai. Ayo, menjeritlah sekuat tenaga." Sally terus menjerit. Ia berusaha melepaskan diri dari cengkeraman perempuan tua yang makin menyeretnya masuk ke dalam hutan. Tetapi sia-sia. Akhirnya, sampailah mereka ke sebuah rumah reyot yang tak lagi dihuni orang. "Nah, kita sudah sampai," ucap perempuan tua tadi. "Rumah ini harus diruntuhkan dulu sebelum pemborong mahu membangunkan rumah baru yang bagus untukku. Sayang, mereka tak bersedia meruntuhkannya kerana terlalu sibuk. Kalau kau mahu berteriak-teriak seperti tadi, nak, aku yakin kau bisa membantu merobohkannya." Didorongnya Sally ke dalam rumah itu, lalu ditutupnya pintu. Melalui jendela, ia berseru kepada Sally, "Nah, menjeritlah, nak. Buka mulutmu lebar-lebar dan menjeritlah sekuat tenaga." "Ya, begitu. Ayo, terus." Sally benar-benar marah. Ia menjerit sekuat tenaga.
betapa keras suaranya. Burung-burung yang sedang bermain di sekitar situ berterbangan ketakutan. "Bagus, bagus," teriak perempuan tua tadi. "Temboknya sudah mulai runtuh. Lihat, sebuah pintunya copot." Dengan ketakutan, Sally melihat dinding rumah itu mulai runtuh berguguran, disusul dengan robohnya sebuah pintu. Debu berhamburan ke mana-mana. Sally tak senang. "Keluarkan aku, keluarkan aku," serunya. "Rumahnya mau roboh. Aku takut tertimpa kena runtuhannya." "Jangan dulu. Hancurkan dulu rumahku, nak," sahut perempuan tua tadi dari luar. "Kau takkan ku keluarkan sebelum rumahku roboh sama sekali. Kalau sudah roboh, aku bisa cepat membangun rumah baru yang bagus." Sally memukuli pintu depan rumah itu dengan marahnya. Ia menjerit sangat kuat hingga cerobong asap rumah itu jatuh dan menimbulkan suara yang cukup keras, bunyi yang cukup keras. Lalu, sebahagian tembok runtuh lagi. Batu batanya berserakan ke mana-mana. Sally menjerit lagi. Tapi kali ini ia menjerit bukan kerana geram, kerana ketakutan. "Aku takut, keluarkan aku." "Tidak, menjeritlah lagi," sahut perempuan tua di luar. "Rumahnya belum ambruk benar." Sally membuka mulutnya hendak menjerit, tetapi cepat ia menutupnya kembali. Dipandangnya sekelilingnya. Bagaimana kalau atapnya jatuh dan menimpanya? Juga kalau jendelanya copot dan kacanya mengenainya? Ah, apa gunanya ia menjerit-jerit cuma untuk merobohkan rumah perempuan tua yang tak dikenalnya itu? Tidak, ia tak mahu menjerit lagi. "Ayo, teruskan," kata perempuan tua itu lagi. "Menjeritlah, nak. Menjeritlah seperti biasanya kalau keinginanmu tidak dipenuhi. Percayalah, jarang ada anak yang bisa menjerit seperti kau hingga bisa merobohkan rumahku." Sally benar-benar marah. Tetapi ia menahan diri, tak mahu menjerit lagi. Baru sekali itulah Sally berhenti menjerit sebelum keinginannya terkabul. Ia merasa tak senang. Tapi pelajaran itu berakibat bagus buatnya. "Aku takkan berteriak-teriak lagi," serunya. "Aku takkan menjerit sampai rumahmu roboh. Keluarkanlah aku. Aku takkan menjerit-jerit lagi." "Sungguh?" tanya perempuan tua itu. Sally mengangguk. Dikatupkannya mulutnya rapat-rapat kerana ia khawatir dirinya tiba-tiba menjerit lagi. Perempuan tua tadi membukakan pintu dan membiarkan Sally keluar. "Kalau kau tak mahu menjerit lagi, tak ada gunanya kau kukunci di dalam. Maksudku menguncimu di dalam situ, supaya kau menjerit-jerit hingga rumahku roboh," katanya. "Tapi, kalau ku dengar kau menjerit-jerit lagi, nak, akan ku bawa lagi kau ke sini." Sally diam saja. Dalam hati, ia berjanji takkan menjerit-jerit lagi. Ia tak ingin diajak ke rumah tua itu lagi untuk merobohkannya. "Berarti aku tak boleh lagi menjerit-jerit bila sedang marah atau keinginanku tidak dikabulkan, ibu," fikir Sally.
Pokoknya, aku tak mahu diajak lagi ke rumah yang mengerikan itu. Aku takut kejatuhan atapnya. Sejak saat itu, Sally tak pernah lagi menjerit-jerit. Ibunya keheran-heranan. Kadang-kadang Sally sudah membuka mulut hendak menjerit. Tetapi, cepat-cepat ia teringat akan janjinya dan menutup kembali mulutnya. Sampai sekarang, rumah rayon si perempuan tua masih berdiri di tempatnya, menunggu diruntuhkan. Kalau ada anak yang suka menjerit-jerit, seperti Sally dulu, tolong beritahukan kepada perempuan tua itu, ya. Sampai berjumpa lagi kita di dalam sesi perkongsian audiobook cerita-cerita teladan daripada buku-buku karangan Enid Blyton, dan insya-Allah dalam sesi perkongsian selanjutnya akan kita teruskan lagi dengan perkongsian audiobook satu lagi cerita teladan yang tidak kurang menariknya, iaitu dengan judul Yang Mana Dia? Yang Mana Dia? Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya. InsyaAllah, semoga perkongsian-perkongsian kita sebelumnya dan yang akan datang akan sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita dan menjadi iktibar dan pengajaran bagi kita dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, insya-Allah. Terima kasih atas kesediaan dan kesudian mengikuti sesi-sesi perkongsian audiobook, bacaan buku-buku kanak-kanak oleh Enid Blyton ini. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi selanjutnya.